Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. برضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita berlimpah barokah, anugerah nikmat yang tiada terkira, sehat, dan tentu saja yang paling berharga adalah nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, serta inayah atau pertolongan dari Allah. Sehingga pagi hari ini kita bangun dalam keadaan bersemangat untuk beribadah. Dan tentu juga kemudian silaturahmi dan ngaji bersama-sama. Kita lanjutkan ngaji kita Naswaihul Ibad. Kita sudah sampai di makalah ke-10. Bab ketiga, makalah ke-10. Bagian kedua. Bagian pertama sudah kita baca minggu lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ashirah. Inilah maqalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu nafarin. Ada 3 kelompok orang. Yuzilluhumullahu. Yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Tahta dhilli arshihi. Di bawah perlindungan arsy-Nya. Yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari ketika tidak ada pertolongan kecuali, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelompok orang yang pertama sudah kita bahas minggu lalu. Mari kita bahas kelompok orang kedua yang beruntung akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka adalah wal mashi, orang-orang yang berjalan. Wah, enak banget ini, cuma berjalan aja sudah dapat perlindungan dari Allah. Nanti dulu, belum selesai. Wal mashi, orang yang berjalan ilal masajid, kepada masjid-masjid atau menuju masjid-masjid fid dulam, dalam keadaan masih gelap. Dalam keadaan gelap maksudnya malam hari atau tengah malam atau dini hari ketika tidak ada matahari. Bukan berarti gelap itu harus dimatikan lampunya semuanya, bukan. Ya. Li ajli sholati ma'al jama'ati. Li ajli sholati, karena tujuannya adalah untuk mengerjakan sholat. Ma'al jama'ah,
beserta jamaah atau dalam keadaan berjamaah. Itulah kelompok orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah saat tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi perlindungan-perlindungan dari siapapun semata-mata dari Allah. Kelompok yang kedua ini masih cukup dekat dengan kelompok yang pertama. Di mana kelompok yang pertama adalah orang-orang yang berwudu dalam keadaan makarih, dalam kondisi-kondisi yang orang lain itu biasanya nggak suka wudu karena ekstrim cuacanya, dingin. Nah, yang kedua ini sama juga. Orang yang berjamaah ke masjid dalam keadaan gelap. Di mana umumnya dalam keadaan gelap itu manusia cenderung untuk mager. Ya, mau di rumah saja, mau istirahat, tidur, dan sebagainya. Zaman sekarang ya medsosan, gitu ya. Sambil leyeh-leyeh. Gitu. Nah, tapi ini ada orang-orang yang menembus malam, menembus gelap, menuju masjidnya Allah untuk sholat jamaah. Hari ini tentu sudah tidak se-challenging zaman Rasulullah dulu. Ya, karena di mana-mana udah ada lampu. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau malam hari itu justru sangat indah. Ya, maka maknanya sebagaimana kemarin kelompok yang pertama itu kita memaknai secara letterlek maupun secara maknawi. Di bagian ini juga demikian. Kita harus juga memaknai secara letterlek, tetapi juga secara maknawi. Secara maknawinya apa? Secara maknawinya adalah orang yang mau berjamaah sholat di masjid. Nah, ini ada dua syaratnya. Ya, jamaah dan jamaahnya di masjid. Atau pergi ke masjid untuk jamaah. Dua syarat ini harus terpenuhi. Dan dalam keadaan ekstrim, effortnya, usahanya, ikhtiarnya itu ekstrim. Karena keadaan. Ya, karena ada tantangan-tantangan cuaca, tantangan kondisi tubuh sedang sibuk, sedang capek, ya, yang menyempatkan diri berusaha dengan serius, sungguh-sungguh pergi ke masjid dan ke masjidnya untuk sholat jamaah. Mereka lah orang-orang yang beruntung akan mendapatkan atau termasuk kelompok orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah kelak. Tentang orang-orang yang beribadah extra effort atau usahanya, ikhtiarnya itu melampaui umumnya, ini memang sudah menjadi kaidah, ya sudah menjadi kaidah teori, ya, kesimpulan dalam agama kita bahwa sesungguhnya makana aktsaru fi'lan, amal apapun yang lebih banyak pekerjaannya atau effortnya atau pengorbanannya, kana akfaru fadlan, maka akan lebih banyak keutamaannya. Amal ibadah yang pengorbanannya lebih besar, usahanya lebih berat, maka pahalanya lebih banyak. Singkatnya begitu. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Ibadah, amal ibadah yang lebih berat, lebih banyak, lebih besar pengorbanannya, maka pahalanya juga akan menjadi lebih banyak.
Ya, baca Al-Quran satu lembar tentu lebih baik daripada satu ayat atau setengah lembar. Baca Al-Quran satu juz tentu lebih baik daripada satu lembar. Baca Al-Quran 2 juz lebih baik daripada satu juz. Sholat juga begitu. Ya, misalnya sholat sunnah 2 rakaat dengan tidak sholat sama sekali ya tentu lebih baik sholat sunnah. Tapi sholat sunnah pada umumnya sholat sunnah 4 rakaat tentu lebih baik daripada 2 rakaat. Sodakoh 100.000 tentu lebih baik daripada 10.000. Ya, dengan 2 catatan Bapak Ibu. Catatan yang pertama adalah ini berlaku pada ukuran tadi, perbandingan tadi berlaku pada orang yang sama. Misalnya Ustadz Sungkono membaca Quran 1 juz dengan 2 juz. Pada saat ba'da subuh 1 juz, pada saat ba'da zuhur 2 juz. Maka tentu yang 2 juz lebih baik daripada yang 1 juz. Pada kondisi sama-sama Ustadz Sungkono. Ya. Tapi kemudian secara mutlak tidak bisa dibandingkan dengan orang lain yang effortnya beda. Ya. Tidak secara otomatis orang si fulan ya yang membaca 1 juz dengan Zaid yang membaca 2 juz otomatis lebih baik Zaid. Karena mungkin effortnya fulan lebih berat daripada Zaid. Ya, usahanya si fulan lebih berat daripada Zaid. Karena tantangannya. Bacanya nggak lancar, waktunya sangat sibuk, ya, dalam kondisi yang berat, tapi sempat menyempatkan baca Quran 1 juz. Bisa jadi, ya, dia lebih baik daripada orang yang bacanya 2 juz dengan challenge atau tantangan yang lebih mudah. Fulanah bersedekah 100.000. Aisyah bersedekah 200.000. Secara absolut Aisyah lebih bagus daripada Fulanah dong. Ya. Tapi sebentar, belum tentu. Karena Aisyah itu uangnya banyak, ya. Tabungan 5 tahun lalu aja masih begegek di rekening tidak pernah diambil gitu ya. Gaji tahun lalu aja belum diotak-atik misalnya begitu. Sementara si Fulana itu dalam keadaan yang masyaqqat, dalam keadaan yang sangat berat. Pas-pasan, bahkan nggak tahu minggu depan ini mau bayar anak sekolah ini bagaimana. Tapi masih sempat sedekahkan hartanya 100.000 bisa jadi lebih baik daripada si Aisyah tadi. Karena yang dihitung bukan absolute numbers-nya, absolute effort-nya, bukan dihitung absolute amalnya, usahanya, tetapi adalah pengorbanannya, usahanya. Ya, lebih keras, lebih banyak pahalanya. Lebih berat, lebih banyak pahalanya. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua tentu yang paling penting adalah pada nilai keikhlasan. Ini kayak semacam filter. Ya, semacam filter terakhirnya. Sebanyak apapun amal kita kalau tidak ikhlas ya seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Sia-sia. Ya. Maka belum tentu orang yang sedekahnya jauh lebih banyak lebih baik daripada orang yang sedekahnya sedikit. Karena ada filter yang terakhir yaitu keikhlasan. Tapi secara umum teorinya adalah lebih banyak pengorbanan, lebih banyak usaha, amal kita, maka lebih banyak keutamaan dan lebih banyak pahala. Maka kesimpulannya adalah kita dalam beribadah itu harus beyond limit. Jangan di comfort zone. Ya, sebisa mungkin melampaui comfort zone. Melampaui
kenyamanan atau apa adanya. Misalnya, puasa itu berat. Justru pada saat berat itulah kita mestinya lebih termotivasi karena pahalanya lebih besar. Ya. Sholat malam itu berat. Justru kita pasang alarm keras-keras agar bangun dan bisa sholat malam. Itu beyond comfort zone. Ya, melampaui kenyamanan diri. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin melampaui kenyamanan diri. Sodakoh itu berat. Apalagi di tanggal tua. Ya, apalagi dalam keadaan mepet. Tapi justru pada saat itu kita ingat konsep atau teori ini, kita menjadi lebih bersemangat bersedekah karena kita yakin semakin banyak pengorbanannya, semakin banyak pahalanya. Nah, pokoknya kalau ketemu amal ibadah yang baik, dan kita merasa pada saat itu ini berat buat saya lakukan, ingat konsep ini untuk memacu semangat kita bahwa justru inilah yang harus saya lakukan, ya. Ngaji misalnya, waduh Pak, ngaji pagi-pagi repot, ya, masak, nyiapin anak sekolah, ya, siap-siap ke kantor, belum lagi nanti urusan kantor banyak PR. Justru pada saat seperti itu kemudian ingat, oh iya ya, ini teorinya adalah semakin banyak pengorbanan saya, semakin banyak pahalanya. Pokoknya konsepnya, konsep dasarnya diingat demikian, tapi tentu dengan catatan bahwa absolute effort kita nggak bisa dibandingkan dengan orang lain karena orang masing-masing punya situasi dan kondisi masing-masing. Ya, jadi jangan kita kemudian menjadi minder, jangan kita menjadi tidak bersemangat hanya gara-gara ya pasti kalah lah kalau baca Quran sama Ustadz Sungkono. Pasti kalah lah kalau bersedekah sama si A, si B gitu ya. Kita tetap punya peluang ya yang sama besarnya, yang sama pahalanya dengan catatan maksimalkan effort kita, usaha kita, dan yang kedua adalah keikhlasan kita. Ya, filter yang kedua adalah keikhlasan kita. Nah, sedikit catatan Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Ada contoh-contoh nanti perkecualian. Ya, ada ibadah-ibadah yang keluar dari kaidah tadi. Sedikit tapi lebih utama. Nah, ini harus tahu ini. Ternyata yang lebih sedikit lebih utama loh. Ada usaha-usaha itu. Kalau secara umum kayak tadi ya, lebih banyak lebih banyak usahanya, lebih banyak pahalanya. Tapi ada yang lebih sedikit tapi lebih utama. Berdasarkan dalil tentu saja, ini bukan asal-asalan. Diingat-ingat Bapak Ibu, apa ibadah yang sedikit tapi lebih utama daripada yang banyak. Contohnya adalah sholat qashar pada saat kita safar. Ya, pada saat kita bepergian, ternyata sholat qashar itu lebih utama daripada sholat yang sempurna atau yang lengkap. Ya. Qashar itu meringkas atau memperpendek sholat. Sholat zuhur 2 rakaat, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maghrib tidak bisa dikosor, nggak bisa menjadi 1,5 rakaat. Ya. Kemudian subuh juga nggak bisa dikosor menjadi 1 rakaat. Ya. Nah, isya bisa kosor 4 jadi 2. Nah, saat kita bepergian, safar, yang bukan bepergian maksiat atau makruh. Ya, kita bepergian mau umroh, mau haji, mau silaturahmi, mau ngaji, mau bekerja. Ya, bekerjanya tentu yang bukan ngurusin tokel misalnya ya, bekerja yang halal dan thayyib. Itu justru lebih baik qashar daripada tamam. Ya, lebih baik diringkas, dipersingkat 2 rakaat daripada 4 rakaat.
Nah, itu perkecualian. Ya, asik. Saya dengar suara-suara nih, asik ya. Lebih sedikit usahanya tapi malah lebih utama. Contoh yang lain, sholat duha 8 rakaat itu lebih utama daripada sholat duha 12 rakaat. Meskipun ini tidak bulat. Sebagian besar ulama berpendapat demikian. Kenapa? Karena 8 rakaat itu mencontoh amalan Kanjeng Nabi saat sholat duha. Ya. Membaca surat pendek tapi utuh, misalnya kulhu. Nah, itu favorit itu. Ya. Kalau sholat biar cepat, kulhu aja dah. Ya. Ternyata itu lebih utama daripada baca surat ayat yang panjang, tapi nggak utuh satu surat. Saya dengan baca Al-Baqarah, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Ya. Itu ulama bersepakat lebih utama membaca satu surat meskipun pendek, tapi utuh. Ya, tentu dalam kondisi-kondisi tertentu kita boleh saja, ya, boleh saja membaca ayat-ayat yang tidak lengkap dalam satu surat dengan tujuan yang lain, misalnya tujuan untuk menjaga hafalan kita, tujuan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya ayat tersebut kepada jamaah dan sebagainya. Kalau untuk pamer gitu ya. Dan beberapa contoh-contoh yang lain. Ya. Ada amalan-amalan yang perkecuali tadi dalam bahasa agama disebut mustasnayat, ya, pengecualian-pengecualian. Tapi sekali lagi secara umum itu lebih baik yang banyak, yang besar, yang pengorbanannya lebih berat daripada yang kecil, kurang, dan less effort. Tapi sekali lagi ada kuncian filternya, yaitu apa? Keikhlasan. Nah, karena itu Bapak Ibu, Jumat Barokah, ya mudah-mudahan kita semua diberi hidayah dan diberi semangat untuk terus beribadah, bahkan dalam keadaan yang menantang, ya dalam keadaan yang challenging, kita tetap semangat karena salah satu ilmunya kita dapatkan hari ini yaitu semakin besar pengorbanan kita, semakin banyak pahala kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi